Halo Sobat Perawat, perkenalkan saya Citra. Hari ini saya akan membantu Nurse Ririn untuk memberikan materi perkuliahan terkait informatika klinik dan rekam medis elektronik atau singkatan dari RME. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK dalam mata kuliah ini adalah mampu menjelaskan konsep dasar informatika kesehatan di bidang keperawatan, dan sub-CPMK-nya adalah mampu menggambarkan sistem informatika kesehatan dalam lingkup global dan di Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terkait pengertian dari informatika klinik. Informatika klinik adalah bidang ilmu yang memadukan teknologi informasi, ilmu kesehatan, dan manajemen data untuk mendukung pengambilan keputusan klinis, pelayanan pasien, serta penelitian kesehatan. Fokusnya adalah mengelola dan menganalisis informasi klinis agar pelayanan menjadi lebih efektif, aman, dan efisien. Tujuan utamanya adalah 1. Meningkatkan kualitas perawatan pasien. 2. Mengurangi kesalahan medis. 3. Mendukung penelitian dan kebijakan kesehatan. 4. Meningkatkan efisiensi operasional fasilitas kesehatan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rekam medis elektronik atau disingkat RME. RME merupakan sistem digital yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi kesehatan pasien secara terintegrasi dan real-time. Berbeda dengan rekam medis konvensional yang masih berbentuk lembaran kertas, RME memberikan kemudahan akses data pasien di berbagai unit pelayanan seperti rawat jalan, rawat inap, laboratorium, farmasi, hingga radiologi. Dengan adanya sistem ini, tenaga kesehatan dapat melihat riwayat pasien secara cepat dan akurat, sehingga proses diagnosis, pengobatan, dan pemantauan menjadi lebih efisien dan terkoordinasi. Secara sederhana, RME bukan hanya sekadar pengganti berkas kertas, tetapi merupakan pondasi digital yang memperkuat sistem pelayanan kesehatan modern. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai komponen utama yang terdapat dalam rekam medis elektronik atau RME. RME terdiri atas beberapa elemen penting yang berfungsi untuk mendukung pencatatan dan pengelolaan informasi kesehatan pasien secara menyeluruh. Komponen yang pertama adalah identitas pasien, yang memuat informasi dasar seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor rekam medis. Data ini menjadi pengenal utama setiap pasien di dalam sistem. Yang kedua, riwayat kesehatan, yaitu catatan yang berisi informasi mengenai kondisi kesehatan pasien di masa lalu, termasuk riwayat penyakit, alergi, serta pengobatan yang pernah dijalani. Selanjutnya, terdapat hasil pemeriksaan fisik dan laboratorium, yang mencakup hasil pemeriksaan dokter serta berbagai tes penunjang seperti laboratorium, radiologi, dan pemeriksaan diagnostik lainnya. Komponen berikutnya adalah diagnosis dan terapi, di mana dokter mencatat hasil analisis medis serta rencana atau tindakan pengobatan yang diberikan kepada pasien. Kemudian terdapat catatan keperawatan, yang berisi dokumentasi aktivitas dan observasi perawat selama proses perawatan pasien berlangsung. Selanjutnya, tindakan medis dan laporan operasi, yaitu pencatatan mengenai setiap prosedur atau tindakan yang dilakukan oleh tim medis, termasuk laporan hasil operasi apabila ada. Dan yang terakhir adalah resume medis pasien, yang merupakan ringkasan menyeluruh mengenai perjalanan perawatan pasien, mulai dari awal masuk hingga selesai menjalani pengobatan. Seluruh komponen ini saling terintegrasi dalam satu sistem digital, sehingga memungkinkan tenaga kesehatan untuk mengakses dan memanfaatkan informasi pasien secara cepat, akurat, dan aman. Di Indonesia, standar rekam medis elektronik diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022. Penting untuk memahami standar rekam medis elektronik guna menghindari kesalahan dalam memilih vendor penyedia layanan. Memilih penyedia rekam medis elektronik yang mematuhi standar yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan akan memberikan kenyamanan, ketenangan, sekaligus mendukung pemenuhan regulasi yang berlaku. Materi selanjutnya adalah arsitektur RME.
Perencanaan perancangan arsitektur rekam medis elektronik yang berpedoman pada metodologi EAP, Enterprise Architecture Planning, berupa arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Selanjutnya, mari kita bahas 3 komponen penting dalam perencanaan arsitektur rekam medis elektronik, yaitu arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Pertama, arsitektur data. Arsitektur data menjelaskan bagaimana data pasien dikumpulkan, diproses, disimpan, dan digunakan oleh sistem untuk mendukung seluruh kegiatan rumah sakit. Pada tahap ini, ditentukan entitas data yang ada dalam proses bisnis rekam medis, hubungan antar entitas, serta bagaimana data tersebut dibuat, diperbarui, dibaca, dan disimpan. Tujuannya adalah menciptakan basis data yang konsisten, terintegrasi, dan mudah diakses, sehingga seluruh informasi pasien dapat dikelola secara efektif dan efisien. Kedua, arsitektur aplikasi. Bagian ini mendefinisikan jenis dan fungsi aplikasi yang dibutuhkan untuk mengelola data dan mendukung proses bisnis rumah sakit. Aplikasi dibagi menjadi beberapa kelompok utama, seperti sistem input data pasien, sistem proses medis, sistem dukungan manajemen, dan sistem output hasil layanan. Melalui arsitektur aplikasi yang baik, setiap aktivitas, mulai dari pendaftaran pasien, pencatatan rekam medis oleh dokter, hingga pencetakan resume medis, dapat berjalan secara terpadu, efisien, dan sesuai standar operasional rumah sakit. Ketiga, arsitektur teknologi. Arsitektur ini mencakup infrastruktur perangkat keras, perangkat lunak, basis data, dan jaringan komunikasi yang mendukung operasional seluruh sistem RME. Prinsip utamanya adalah keandalan, keamanan, dan skalabilitas, sehingga sistem dapat berjalan stabil meskipun menangani data dalam jumlah besar. Teknologi yang digunakan juga harus mendukung integrasi klien-server, akses nirkabel, dan kompatibilitas dengan berbagai perangkat seperti komputer, tablet, dan terminal perawat. Selain itu, sistem jaringan harus aman, cepat, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan di masa mendatang. Secara keseluruhan, ketiga komponen ini, data, aplikasi, dan teknologi, membentuk satu kesatuan arsitektur yang menjadi pondasi utama dalam pembangunan rekam medis elektronik yang efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan di lingkungan rumah sakit. Komponen utama arsitektur sistem RME. 1. Lapisan presentasi, presentation layer. Lapisan ini berinteraksi langsung dengan pengguna, baik dokter, perawat, maupun staf administrasi. Biasanya berbentuk antarmuka web atau aplikasi mobile. Fitur umum, dashboard pasien, formulir entry data klinis, visualisasi hasil laboratorium, akses histori medis. 2. Lapisan logika bisnis, business logic layer, berfungsi sebagai otak dari sistem yang menangani validasi data medis, proses pengambilan keputusan klinis, aturan akses pengguna, proses e-resep, jadwal pasien, rujukan, DEL. 3. Lapisan data, data layer, menyimpan semua informasi penting, termasuk identitas pasien, riwayat penyakit, alergi, dan pengobatan, hasil laboratorium dan radiologi, catatan konsultasi dan intervensi medis. Biasanya menggunakan database relasional, seperti PostgreSQL atau MySQL, atau database NoSQL untuk data tidak terstruktur. 12 standar pokok yang perlu dilakukan untuk membuat RME. 1. Catatan rekam medis pasien harus bisa dilengkapi setiap saat di rumah sakit. 2. Setiap halaman dalam rekam medis harus memuat nama pasien, nomor ID dan lokasi tempat atau nama ruangan di mana pasien tersebut dirawat. 3. Setiap konten dalam lembar rekam medis harus merupakan struktur yang telah distandarisasikan. 4. Pendokumentasian rekam medis harus merefleksikan keteraturan dan mampu menampilkan secara kronologis. 5. Setiap data harus tercatat, termasuk instruksi lisan. Pengambilan dan pemusnahan berkas harus tercatat pula dengan cara-cara yang terstandarisasi. 6. Setiap penginputan data
harus tercatat waktunya, termasuk legalitas dan pengesahannya. Selanjutnya, 7. Setiap penginputan data pada rekam medis harus segera mungkin terhadap setiap perubahan atau kejadian yang ada. 8. Setiap penginputan data pada rekam medis harus juga mengidentifikasi adanya kehadiran tenaga profesi senior yang sama-sama hadir saat itu. 9. Pada setiap keputusan dari konsultan medis yang mengharuskan adanya perubahan penata laksanaan pasien, maka nama konsultan tersebut harus tercatat, termasuk tanggal dan waktu di mana keputusan tersebut dibuat. 10. Bila dalam 4 hari, untuk kasus akut, selama pasien masih dalam perawatan di rumah sakit, atau 7 hari, untuk kasus perawatan biasa, tidak ada penginputan data sama sekali, maka harus dibuat alasannya. 11. Penyelesaian pengisian rekam media termasuk resumenya harus dapat diselesaikan begitu pasien meninggalkan rumah sakit. 12. Keputusan termasuk tindakan tambahan pada penata laksanaan, termasuk keputusan untuk dilakukan resusitasi jantung dan paru, cardiopulmonary resuscitation, harus tercatat secara jelas. Model arsitektur sistem. 1. Client-server arsitektur. Model klasik yang umum digunakan. Aplikasi diakses melalui klien, web, mobile, dan server memproses permintaan serta menyimpan data. 2. Arsitektur berbasis layanan, Service Oriented Architecture, SOA, memungkinkan sistem RMA untuk berintegrasi dengan sistem lain, seperti laboratorium, farmasi, BPJS, melalui API dan layanan web. 3. Arsitektur Microservices, membagi sistem menjadi layanan-layanan kecil yang independen, misalnya, modul pasien, modul farmasi, modul radiologi. Keuntungan, lebih fleksibel dalam pengembangan, skalabilitas lebih baik, mudah di-maintain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang model data pasien. Model data pasien menggambarkan struktur informasi yang disimpan di dalam sistem rekam medis elektronik. Model ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap data pasien tersimpan dengan rapi, terstruktur, dan mudah diakses oleh seluruh unit pelayanan kesehatan yang memerlukannya. Secara umum, model data pasien terdiri dari beberapa entitas utama. Yang pertama, entitas pasien, berisi data identitas seperti ID pasien, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor rekam medis. Entitas ini menjadi dasar pengenal setiap pasien dalam sistem. Berikutnya, entitas kunjungan, yang mencatat informasi mengenai ID kunjungan, tanggal pemeriksaan, dokter penanggung jawab, serta unit pelayanan tempat pasien mendapatkan perawatan. Kemudian, entitas riwayat medis, yang memuat data seperti diagnosis, riwayat alergi, riwayat pengobatan, dan riwayat penyakit keluarga. Informasi ini sangat penting untuk membantu dokter dalam menegakkan diagnosis dan menentukan terapi yang tepat. Selanjutnya, catatan keperawatan, yang berisi hasil asesmen awal, intervensi, evaluasi, serta diagnosa keperawatan. Data ini menjadi bukti dokumentasi profesional perawat dalam memberikan asuhan kepada pasien. Lalu ada tindakan medis, yang mencatat jenis tindakan, dokter pelaksana, waktu pelaksanaan, serta hasil tindakan medis yang dilakukan. Dan terakhir, entitas obat dan resep, yang menyimpan informasi tentang nama obat, dosis, frekuensi, serta lama pemberian obat kepada pasien. Seluruh model data ini dapat disimpan menggunakan basis data relasional seperti SQL, atau dengan basis data berbasis dokumen, seperti NoSQL, tergantung kebutuhan dan skala sistem yang digunakan. Dengan model data yang terstruktur dan terintegrasi seperti ini, rumah sakit dapat mengelola informasi pasien secara efisien, akurat, dan mendukung pengambilan keputusan klinis secara tepat waktu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang integrasi model keperawatan dalam rekam medis elektronik atau RME. Model keperawatan perlu diintegrasikan ke dalam sistem RME agar seluruh proses asuhan keperawatan terdokumentasi dengan lengkap, konsisten, dan mudah diakses.
Integrasi ini tidak hanya mempermudah pekerjaan perawat, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan serta keamanan data pasien. Dalam sistem RME, proses keperawatan dilakukan melalui beberapa tahapan utama. Tahap pertama adalah pengkajian atau asesmen. Pada tahap ini, perawat melakukan pengumpulan data pasien secara sistematis, meliputi aspek fisik, psikologis, dan sosial, untuk memahami kondisi pasien secara menyeluruh. Tahap kedua, diagnosa keperawatan. Di sini, perawat menentukan masalah keperawatan pasien dengan mengacu pada standar Nanda Internasional, atau Nandai, atau SDKI, Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia, agar penentuan diagnosis menjadi lebih terarah dan terukur. Selanjutnya adalah perencanaan atau planning. Tahap ini berfokus pada penetapan tujuan keperawatan dan intervensi yang akan dilakukan dengan acuan pada Standar Nursing Interventions Classification atau NIC atau SIKI, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Tahap keempat yaitu implementasi. Pada tahap ini, perawat melaksanakan intervensi sesuai rencana yang telah disusun sebelumnya, dan setiap tindakan dicatat langsung ke dalam sistem RME. Dan tahap terakhir adalah evaluasi. Perawat menilai efektivitas dari intervensi yang telah diberikan, mengacu pada Standar Nursing Outcomes Classification atau NOC dan atau SLKI, Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Integrasi model keperawatan ke dalam RME membawa banyak manfaat, di antaranya dokumentasi menjadi lebih cepat dan akurat, mengurangi risiko kehilangan data, memudahkan proses audit dan akreditasi, serta menyediakan data yang valid untuk analisis mutu pelayanan keperawatan. Dengan sistem ini, asuhan keperawatan menjadi lebih terukur, transparan, dan mendukung peningkatan mutu layanan kesehatan secara berkelanjutan. Integrasi model keperawatan dalam RME. Model keperawatan perlu diintegrasikan dalam RME agar proses asuhan keperawatan terdokumentasi lengkap dan konsisten. Tahapan proses keperawatan dalam RME. 1. Pengkajian, asesmen, pengumpulan data pasien secara sistematis, fisik, psikologis, sosial. 2. Diagnosa keperawatan, penentuan masalah keperawatan menggunakan referensi Nanda ISDKI. 3. Perencanaan, planning, penentuan tujuan dan intervensi, mengacu NICSIKI. 4. Implementasi, pelaksanaan intervensi yang telah direncanakan. 5. Evaluasi, menilai efektivitas intervensi, mengacu NOC/SLKI. Manfaat integrasi model keperawatan dalam RME. 1. Meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. 2. Mempercepat alur kerja perawat. 3. Memastikan dokumentasi yang lengkap. 4. Mendukung pengambilan keputusan klinis. Data yang terstruktur dapat digunakan untuk sistem pendukung keputusan klinis (CDSS) dalam RME yang membantu perawat dalam membuat keputusan berbasis bukti. 5. Memfasilitasi interoperabilitas, integrasi dengan taksonomi keperawatan standar seperti Nanda, diagnosis, NOC, hasil, dan NIC, intervensi, memungkinkan pertukaran data yang mulus antar sistem. 6. Mendukung riset keperawatan, data yang konsisten dan terstandarisasi dalam RME dapat dengan mudah dikumpulkan dan dianalisis untuk penelitian, sehingga berkontribusi pada pengembangan ilmu keperawatan. Komponen standar dokumentasi RME. Berdasarkan PMK 24/2022, komponen yang harus ada dalam RME meliputi dokumentasi administratif dan klinis. Komponen administratif. 1. Identitas pasien. 2. Data kunjungan. 3. Persetujuan medis, informed consent. Komponen standar dokumentasi RME. Komponen klinis. 1. Anamnesis. 2. Pemeriksaan fisik. 3. Diagnosis. 4. Rencana asuhan. 5. Prosedur dan terapi. 6. Catatan perkembangan pasien. 7. Hasil pemeriksaan penunjang. 8. Resume medis, ringkasan pulang.
Dalam sistem rekam medis elektronik, penggunaan standar dokumentasi sangat penting agar data kesehatan dapat dipahami, dipertukarkan, dan digunakan secara universal di berbagai sistem dan fasilitas kesehatan. Beberapa standar internasional yang umum digunakan antara lain HL7 atau Health Level 7 digunakan untuk pertukaran data klinis antar sistem. FHIR atau Fast Healthcare Interoperability Resources merupakan API modern yang mendukung interoperabilitas data kesehatan secara efisien. DICOM menjadi standar untuk gambar medis seperti radiologi, CT scan, dan MRI. LOINC digunakan sebagai kode standar untuk hasil pemeriksaan laboratorium. Kemudian ICD-10 dan ICD-11 berfungsi sebagai klasifikasi penyakit internasional. Dan SNOMEDCT menyediakan terminologi medis yang terstruktur untuk memastikan konsistensi istilah klinis di seluruh sistem. Workflow elektronik menggambarkan alur proses kerja digital dalam sistem rekam medis elektronik. Prosesnya dimulai saat pasien mendaftar, dan sistem otomatis membuat ID kunjungan. Selanjutnya, dokter melakukan anamnesis dan pemeriksaan, lalu memasukkan data langsung ke dalam RME. Jika dibutuhkan, dokter membuat order laboratorium atau radiologi yang dikirim otomatis ke sistem terkait. Hasil pemeriksaan kemudian kembali ke RME secara elektronik, sehingga dokter dapat segera memberikan diagnosis dan terapi. Resep dikirim ke farmasi, dan perawat mendokumentasikan tindakan yang langsung terhubung dengan catatan medis pasien. Terakhir, billing dan resume pasien dihasilkan secara otomatis. Berikut ini adalah gambaran dari alur kerja sistem informasi rekam medis elektronik di rumah sakit pada umumnya. Data dalam RME dapat digunakan untuk analisis klinis dan pengambilan keputusan berbasis bukti, evidence-based practice. Jenis analisis deskriptif, mengetahui tren pasien, penyakit terbanyak, tingkat kepatuhan terapi. Prediktif, menggunakan machine learning untuk memprediksi risiko, contoh, risiko readmission. Preskriptif, memberikan rekomendasi klinis otomatis, Clinical Decision Support System, CDSS. Analisis mutu, evaluasi kinerja tenaga kesehatan dan efektivitas layanan. Manfaat, meningkatkan keselamatan pasien, mendukung penelitian dan kebijakan kesehatan, mengoptimalkan sumber daya rumah sakit, meningkatkan efisiensi biaya. Contoh analisis data klinis dari RME. Analisis tren penyakit, mengamati tren peningkatan kasus demam berdarah di suatu wilayah untuk mengarahkan program pencegahan. Evaluasi kepatuhan terapi, menganalisis data dari pasien diabetes untuk melihat tingkat kepatuhan mereka terhadap regimen pengobatan dan dampaknya pada kadar gula darah. Optimalisasi jadwal kontrol pasien, mengidentifikasi pasien dengan risiko tinggi untuk melewatkan jadwal kontrol dan mengirimkan pengingat otomatis untuk meningkatkan kepatuhan. Studi efektivitas vaksin, menganalisis data RME untuk membandingkan tingkat infeksi pada populasi yang divaksinasi dan yang tidak. Manfaat analisis data klinis dari RME, meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien. Identifikasi pola penyakit, analisis data klinis dari RME dapat mengidentifikasi pola penyakit pada populasi tertentu. Informasi ini membantu fasilitas kesehatan merancang program pencegahan yang lebih efektif dan memfokuskan sumber daya pada area yang paling membutuhkan. Prediksi diagnosis, dengan menganalisis riwayat pasien, gejala, dan hasil pemeriksaan, sistem RME dapat memprediksi diagnosis suatu kondisi, sehingga mempercepat waktu diagnosis dan meningkatkan akurasi, terutama untuk penyakit kronis. Pemantauan efektivitas pengobatan, analisis data dapat membandingkan hasil pengobatan dari berbagai protokol atau intervensi. Hal ini memungkinkan tenaga medis untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan menyesuaikan rencana perawatan berdasarkan bukti nyata dari data pasien. Peringatan dini, RME dapat dilengkapi dengan sistem pendukung keputusan klinis, CDSS,
yang menganalisis data pasien secara real-time untuk mendeteksi risiko komplikasi atau kondisi darurat lainnya. Sistem ini dapat memberikan peringatan dini kepada petugas kesehatan untuk mengambil tindakan pencegahan. Mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti, EBP, akses cepat ke bukti klinis. Dengan RME, petugas kesehatan dapat mengakses data pasien secara cepat dan akurat, sehingga memfasilitasi integrasi bukti penelitian terbaru dengan kondisi pasien individual. Mengintegrasikan data dan praktik terbaik, RME dapat memfasilitasi EBP dengan mengintegrasikan data pasien, panduan klinis, dan bukti penelitian. Dengan demikian, keputusan klinis tidak hanya didasarkan pada pengalaman, tetapi juga didukung oleh data. Efisiensi operasional dan administrasi. Manajemen sumber daya, analisis data RME dapat membantu manajemen rumah sakit atau klinik untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, seperti tempat tidur, peralatan, dan tenaga medis. Penyusunan laporan otomatis, RME dapat secara otomatis menyusun berbagai laporan, seperti laporan mutu, laporan keuangan, atau laporan yang dibutuhkan regulator. Ini mengurangi beban administrasi dan meminimalkan kesalahan manual. Mendorong riset dan inovasi kesehatan. Sumber data riset yang kaya, data yang terstandar dan terstruktur dalam RME menjadi sumber informasi yang sangat berharga untuk penelitian. Peneliti dapat menggunakan data ini untuk studi epidemiologi, evaluasi efektivitas perawatan, dan pengembangan inovasi medis baru. Analisis Big Data, ketika data dari RME digabungkan dan dianalisis dalam skala besar, Big Data, muncul wawasan baru yang tidak dapat diperoleh dari data pasien tunggal. Hal ini membuka peluang untuk penemuan ilmiah dan peningkatan perawatan kesehatan yang lebih luas. Nah, para calon perawat, materi hari ini telah berakhir. Izinkan saya mengucapkan terima kasih karena sudah menyimak materi dengan baik. Saya Citra sebagai asisten bersama Nurse Ririn pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan kata dan pengucapan, kami mohon maaf. Semoga pembelajaran sistem informasi keperawatan ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi calon perawat masa depan. Matur suksma dan salam harmoni.